Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya ada Kakak Vicky Shu yang cantik sekali dan yang saya kagumi, dia orang yang baik sekali dan juga pintar. Bersama saya, dia sudah mau bertamu ke Millennials Happy Hour, meluangkan waktunya juga berjumpa dengan kakak-kakak semua yang sekarang ada di sini. Jadi Kakak Vicky, saya bikin Millennials Happy Hour ini memang di jam-jam sore, jam-jamnya orang pada pulang kerja, orang-orang pekerja. Biasanya anak-anak muda lah, umur-umuran kita tuh lagi di perjalanan terus pengen dengerin apa, pengen nonton apa ya, tapi nggak berat-berat amat, tapi isinya pun bermanfaat seperti itu. Iya. Dan tentu Kakak Vicky itu sangat cocok sekali buat jadi tamu di sini. Nyain. Kan kakak itu sering nih kemana-mana gitu kan, tapi kakak nggak banyak rupanya orang yang tahu kalau kakak itu orang Cilacap, bener kayak gitu kakak ya? Iya betul. Lahir dan besar sampai lulus SMA di Cilacap. Aku tuh pernah dengar kakak Vicky itu ngomong bahasa Jawanya itu ngapak. Bahkan tadi tuh ada kakak Prio di sini, dia bilang wah nanti bakal ngapak dong. Oke, let's try. Iya, ngapak banget. Sebetulnya ya kalau Cilacap itu kan bahasanya memang ngapak. Tapi karena di Cilacap itu banyak banget pendatang, karena dia kota industri ya. Eh, jadi waktu aku di Cilacap, aku nggak bisa ngomong ngapak, sama sekali nggak bisa karena papa Gitu ya. mamaku kan papa mamaku kan juga sebetulnya pendatang, cuman aku dan adik-adikku lahir di sana. Teman-teman banyak yang mendatang juga, dan akhirnya di sekolah pun walaupun sekolahnya tuh oke, SD swasta, SMP SMA negeri, tapi mereka ngomongnya bicaranya bahasa Indonesia. Nah, sampai ketika akhirnya kuliah di Bandung kan, Iya, iya. um, sempat ngobrol nih sama almarhum papaku, kuliah di Bandung ajarin bahasa Sunda, waktu itu kayak gitu. Kamu udah bisa belum bahasa kota kelahiranmu? Kalau belum, belajar itu dulu, baru belajar bahasa Sunda. Abis itu aku langsung belajar ngapak. Dan kalau kata teman-temanku pada kaget loh, kamu kan sekarang jadi bisa ngapak dan lebih ngapak daripada kita yang orang keluarganya asli sana gitu, dan aku jadi cinta gitu, jadi mempelajari bahasa ngapak itu gitu. Lah jadi apa nih kalau yang paling kakak banggakan dari Cilacap? Banyak ya, kalau aku sih memang nggak tahu kenapa selalu bangga dengan kota kelahiran, karena ya kita kan nggak boleh jadi kacang lupa kulit ya, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada harus ingat dari mana kita berasal. Cilacap ini kan kota kecil, kota buntu, bisa dibilang kalau zaman dulu ya belum ada mall, belum ada apa-apa, tapi dia itu nggak tahu, menurut aku menyenangkan aja karena kan kota kecil ya itu aja. Terus juga ada Pulau Nusa Kambangan untuk berwisata. Kalau sekarang itu tempat wisatanya udah lebih bagus, lebih banyak. Kalau dulu kan kita kayak ke Benteng Pendem, hiburannya ke pantai atau nyebrang ke Pulau Nusa Kambangan, karena di Pulau Nusa Kambangan itu sendiri tidak hanya lapasnya ya, tapi ada sisi yang memang untuk berwisata gitu kan. Oh Dan ya, apalagi sekarang ada apa tuh wisata-wisata? jadi wisatanya tuh sedikit banyak terkoneksi juga dengan Benteng Pendem. Jadi Benteng Pendem itu adalah benteng peninggalan Belanda dan Jepang yang sudah terpendam oleh tanah gitu. Uh, Heeh. Menurutku sih bagus, aku suka ke sana. Kalau pulang ke Cilacap, aku pasti mampir ke sana. Nah, di Nusa Kambangan tuh ada juga benteng yang kurang lebih sama, dan konon katanya tuh ada jalur bawah laut yang terkoneksi, katanya ya. Tapi Jauhnya bawah laut. kebenarannya iya, ada jalur di bawah laut katanya sih terkoneksi. Itu mitos-mitosnya begitu, tapi ditutup. Oh wow, kalau misalnya ada jalur bawah laut di Nusa Kambangan, itu menyambungkan mana ke mana dan dibangunnya tahun berapa? Berarti kan dulu teknologi di sana dipakai udah canggih banget Iya. dong. Kalau nggak salah dulu sebetulnya juga Cilacap itu pelabuhan terbesar waktu zaman-zaman penjajahan gitu, sejarah-sejarahnya ya. Oke. Iya, 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 iya. Mm-mm. Baru tahu. Baru tahu loh saya. Iya, karena memang udah nggak diaktifin sih. Terus apalagi ya di Cilacap makanannya enak-enak. Makanya waktu dulu aku masih di sana gembul kayak sekarang.
Enggak lah, Terus tapi kapan hari kan Kakak Vicky itu posting fotonya waktu masih muda ya. Ya ampun bisa ramping begitu tuh, resepnya apa sih Kakak? Kan saya kebetulan maklum ya, saya juga masih single gitu. Jadi perlu audiens di sini juga mendengarkan resepnya Kakak Vicky. Tetap ramping singset. Bahkan sekarang aja, wahai audiens yang kelihatan Kakak Vicky itu kan cuma dari bahu ke atas ya. Itu saya sudah ketemu beberapa kali nih, beberapa kali dalam 2 minggu ini. Ramping setelah hamil. itu Apa baru rahasianya? perut ke bawah, baru perut ke bawah duluan. Kalau Tapi itu yang kalau penting. percaya lagi ya, jadi aku tuh selalu bilang, kan kadang suka ada yang bilang, sekarang kok gendut misalnya kayak gitu ya. Kalau aku udah nggak aku masukin hati, karena jujur sampai aku lulus kuliah itu postur badanku memang nggak kurus gitu loh. Jadi memang ya kurang lebih seperti inilah, maksudnya kurang lebih seperti sekarang ya montok-montok gitu. Sampai akhirnya aku dietnya juga olahraga. Itu mungkin yang orang tahu, orang lihat aku di awal karir itu adalah hasil aku sudah berjuang, sudah olahraga gitu. Jadi makanya ketika akhirnya setelah melahirkan pertama kemarin, Hmm. naiknya lumayan banyak, sudah berhasil turun, hamil lagi, naiknya sama nih kurang lebih sama yang anak pertama. Ya aku nggak yang terlalu worry karena sebetulnya basically udah tahu gimana sih kurang lebih caranya menurunkan berat badan. Dan kayak suamiku sendiri pun dia pesannya cuma satu, anak itu jangan kehilangan haknya untuk menyusui ya gitu. Jadi kalau dia belum belum makan, belum apa, ya sudahlah nggak usah fokus ke dia dulu, fokusnya ke memberikan yang terbaik untuk anak dulu gitu. Ya, jadi kalau tips Wah, itu oke. sebenarnya diet ya yang penting ya kita olahraga, happy, nggak usah yang berat-berat, jalan kaki aja 30 menit, 45 menit itu udah oke sih. Jalan kaki aja nggak, bukan lari nih, bukan jogging. Iya, bukan. Bahkan aku sempat konsultasi sama dokter nutrisi itu juga bagus untuk yang mau menurunkan berat badan. Jadi makannya tetap sesuai nutrisi, tiap pagi jalan kaki 30 menit. Itu aku berhasil melakukan waktu diet sebelum hamil anak kedua. Gitu. Oh, terus turunnya setelah berapa lama? Itu cepet banget. Jadi aku kan waktu anak kedua, anak pertama itu uh, baru mulai fokus diet ketika baby itu 9 bulan. Itu Hmm. sebulan aja aku udah turun 10 kilo lebih. 10 kilo dalam sebulan ya, hanya dengan jalan Wah, kaki 30 menit dan makan 4 sehat 5 sempurna. Jadi kayak pagi roti, terus buah, terus siang makan nasi, sayur, protein hewani nabati, sore buah, malam hal yang sama gitu. Dan lumayan cepet. Dan asinya juga alhamdulillah, ini tips untuk ibu-ibu yang mungkin sedang menyusui juga ya. Nggak menyusui juga sama, itu alhamdulillah sih turunnya 10 kilo lebih dalam sebulan lah, hampir sebulan. wah, pantesan aja sekarang Kakak udah kurus, kayak udah kecil gitu kakinya. Nah, kalau Dari pinggir kalau ke bawah udah sekarang kecil aku gitu. baru turun 18 kilo. Tapi masih Emang jauh targetnya karena aku berapa? gede, gede di pipi. Oh, kalau aku, oh tapi memang sih orang Indonesia itu kalau dia nambah berat badan, dia bawa ke pipi ya. Waktu aku tuh di Amerika itu ya, punya teman-teman, mukanya itu tirus-tirusan Kecil-kecil Kakak. kan. Kecil-kecil kan. Giliran saya mau pinjemin baju gitu kan, dia, oh pinjam baju dong, apa gitu kan. Ya udah pakai aja. Terus dia bilang, Latifah kamu tuh kecil banget. Mana kecil lah, kita kan sama. Mana sama? Terus aku liatin dari bawahnya ke bawah. Iya ya, kok beda ya? Padahal Iya kayaknya ya. kalau di Indonesia yang di muka itu sama kayak yang di badan gitu kan, orang Iya, luar benar negeri benar benar. juga. Kalau Uh-uh. mereka mukanya kayaknya kecil-kecil ya. Iya. Nah, kakak Vicky kan sekarang jadi sekretaris jenderal Garnita Malahayati itu. Itu Iya. keren banget sih. Dan bahkan waktu mau dilantik aku dengar katanya kakak pengen banget datang kalau masih sama dokter boleh terbang waktu itu udah hamil tua ya. Itu bahkan Iya. tetap terbang. Aku bilang ini keren banget sih dedikasinya. Nah, apa sih isu yang lagi ngetren banget buat perempuan-perempuan sekarang ya? Kalau karena Garnita Malahayati itu kan memang sayap partai untuk perempuan tuh. Jadi yang lagi ngetren banget tuh apa ya sekarang? Kalau hal yang lagi ngetren banyak ya. Salah satunya yaitu yang RUU PKS ya. Itu salah satunya. Mm-mm. Terus juga tentang memberdayakan wanita dengan apa ya sumber-sumber pertanian.
komoditas pertanian juga. Jadi di Garnita kita sedang apa ya gencar-gencarnya untuk memberikan bantuan benih-benih, terus juga alat-alat pertanian supaya terutama petani-petani wanita di daerah bisa lebih semangat dalam berdedikasi. Apalagi kemarin di era kita lagi di tengah pandemi seperti ini, pertanian itu tidak ada matinya. Memang dibutuhkan karena itu merupakan hajat hidup orang banyak ya. Jadi terus berjalan supaya mereka juga lebih semangat. Itu salah satunya. Yang kedua, yaitu yang tadi bilang tentang RUU untuk kekerasan seksual. Karena bagaimanapun menurut kita di Garnita memang hal itu sangat penting karena sebetulnya itu nggak cuma hanya berkutat tentang wanita ya, bisa juga tidak ada apa ya, tidak ada hal yang terkait gender gitu. Tapi karena kita Garnita saya partai wanita yang ngurus kewanitaan, jadi ya kurang lebih itu juga lagi sering dibahas gitu. Iya, iya. Memang perih banget sih kalau setiap hari itu baca berita ada aja kekerasan seksual terjadi di mana-mana dan nggak kenal umur gitu loh. Iya. Jadi apa ya? Sebetulnya kita memikirkan bagaimana sih pendampingan untuk korban yang baik, dan di Garnita juga beberapa anggotanya aktivis, jadi mereka aktif untuk mendampingi, menjadi pendamping untuk para korban kekerasan seksual karena memang harus ada yang mengawal gitu. Kalau enggak kasihan karena mereka secara mental juga pasti sedang down, terus juga kan tidak tahu harus kemana, harus bagaimana. Jadi memang itu juga salah satu yang kita aktifkan. Selain itu untuk yang wanita dan anak-anak juga adalah yang tadi terkait dengan pertanian adalah bagaimana mencegah stunting ya. Stunting itu kan juga sedang apa ya, sedang digalakan untuk cegah stunting di Indonesia. Apalagi aku sebagai ibu dari 2 bayi yang mengerti sekali, masuk kurang lebih mengerti dan sedang mendalami bagaimana sih memberikan nutrisi yang baik untuk anak. Nah, dari sektor pertanian itu sendiri juga salah satu upaya untuk mencegah stunting itu. Iya, memang isu stunting ini entah kenapa ya, walaupun kita sering banget ya omongin, saya masih banyak ketemu orang-orang yang nggak ngerti. Dan apalagi di pasangan-pasangan muda ya, yang anak-anak yang baru, yang nikah, yang mau nikah umurnya tuh masih 20, 19 gitu kan. 23 gitu masih nggak ngerti stunting itu apa begitu loh. Zaman dulu saya belusukan sampai ke Jawa Timur, banyak yang nggak ngerti. Bahkan ibu-ibu yang sudah senior aja itu masih nggak ngerti. Kakak, menurut kakak kalau ngelihat nih perempuan, pergerakan perempuan, ada nggak sih perbedaan signifikan antara perempuan yang ibu baru, ibu-ibu muda, atau ibu-ibu yang anak-anaknya sudah dewasa dalam memperjuangkan isu-isu keperempuanan? Yang signifikan ya, sebetulnya kalau misalnya ibu-ibu yang lama itu, ibu-ibu yang lama tuh maksudnya mungkin angkatannya ibu kita ya, atau iya, betul. Kalau mereka sih mungkin kita kan dulu tumbuh besar di era yang segala sesuatu tuh harus manner ya. Kita harus bertutur kata, menjaga sopan santun, terus juga harus pandai menjaga diri. Terus di dalam, dulu mungkin belum ada sosial media ya, tapi ibaratnya kalau misalnya kita di sekolah aja, kita kalau misalnya bikin masalah dikit aja kita yang takut gitu, bukan kita yang dimarahin orang tua, bukan guru yang dimarahin orang tua. Jadi itu salah satu bentuk ya. Kalau yang sekarang ibu-ibu sekarang mungkin lebih santai, dan juga yang mungkin yang angkatannya di bawahku lagi ya. Kalau aku kan kita kan masih di peralihan ya, milenialnya udah milenial bukan yang milenial milenialnya bukan generasi Z juga, bukan generasi Z juga. Ya lumayan ada gap sih sebenarnya kalau menurutku. Iya. Oh, memang pengaruh. Suatu hari saya nonton video di TikTok, tapi ini saya mau nyeritain, audiens yang denger jangan dianggap ini kayak saya bias generation, enggak. Jadi itu nanti saya sampai kaget ada orang yang ngebikin video itu. Jadi itu video cewek datang bawa bayinya ke toko gitu, ke dokter gitu kan. Sebenarnya itu dialog, tapi ada orang yang bikin komiknya lagi, sketsanya lagi gitu kan.
dia bawa bayinya terus bilang permisi saya mau ngebalikin ini gitu kan. Loh tapi kan itu bayi kamu. Iya tapi saya kurang cocok sama bayi ini gitu kan. Oh kamu nggak bisa ngebalikin, itu bayi kamu gitu kan. Dan ini memang kayak dikisahkan ini anak-anak umur 17, 19 gitu loh. Iya. Kayak no like no you cannot just try kamu nggak bisa dong kayak sembarangan punya anak terus akhirnya mau dibalikin kayak ngerasa anak kamu nggak cocok, seperti ada perbedaan mindset kayak begitu banget ya kayak. Iya, sangat-sangat berbeda dan ya mungkin itu dia ya, karena zaman kita kecil itu benar-benar di sekolah ya, contoh nih contoh di Jepang deh. Di Jepang itu Yeah. anak-anak yang belum SD itu mereka hanya belajar tentang tata krama, manner, makanya mereka diajarin kedisiplinan, makanya terbawa sampai besarnya dan menurutku itu penting banget pelajaran itu dimulai sejak dini karena bagaimanapun percuma pintar kalau nggak manner kan. Jadi memang harusnya dimasukin lagi tuh ke dalam kurikulum pembelajaran gitu. Atau ya mungkin kita lah kalau memang belum bisa, tapi kita misalnya sebagai orang tua di rumah, harusnya anak-anak yang sekarang, yang ibu-ibu muda, ayo kita harus semangat memberikan anak kita pelajaran juga. Gimana sih harus manner, jangan bangga anaknya bisa bahasa Inggris gitu loh. Banggalah kalau anak kalian tuh berakhlak mulia, mungkin juga sesuai dengan agamanya masing-masing ya, karena di semua agama itu kan mengajarkan kebaikan, harus berakhlak mulia, terus kita harus memiliki kebaikan, manner yang bagus. Bukan soal bahasa Inggris, karena banyak sekarang anak-anak misalnya berbicara bahasa Inggris tapi datang ke rumah orang nggak ada tuh kulo nuwunnya, nggak permisi, kayak tidak menghargai yang lebih tua. Memang bukan berarti yang lebih tua gila hormat ya, tapi betul. Ini saling menghargai yang tua, menghargai yang muda, yang anak-anak muda juga harus tahu gimana sih tata krama yang baik gitu. Ya waktu zaman aku masih SD juga itu juga masih ada tuh pelajaran namanya tata krama. Dan ngomongin waktu masih SD, waktu masih anak-anak nih, apa kenangan kakak di masa muda, masa anak-anak atau masa remaja yang membekas banget, yang menjadi kayak menjadi pengaruh buat diri kakak sampai saat ini? Apa ya, banyak. Kayak masa satu dong. Masa muda, oke gini. Jadi kalau yang ini agak lucu sih sebenarnya ceritanya. Jadi waktu SMA, aku kan termasuk kan ini ya, maksudnya ya murid baik-baik lah gitu, yang nggak suka bikin skandal atau apa gitu kan. Bareng sama sahabat-sahabat SMA yang juga notabene bukan tukang bikin masalah. Di 17-an, ini aku cerita karena pas banget 17 Agustus. Ini dirgahayu, ini berarti anniversary ceritanya nih. Waktu itu aku sekitar berapa orang? 10 kalau nggak salah, 10 orang cewek-cewek. Kan kalau misalnya 17-an, waktu itu kan ke sekolah upacara, terus habis itu jam bebas tuh. Cuman ada lomba-lomba. Nah, kita kabur. Selesai upacara kabur dengan cara lompat jendela. Lompat jendela, kabur dari sekolah, terus foto-foto, studio segala macam. Akhirnya kumpullah ke rumahku, tiba-tiba sekolah nelpon. Terus kita semuanya dihukum, kena poin. Jadi waktu itu kalau dikeluarin itu adalah poin 150, kita langsung semuanya dapat poin 80. Sedangkan itu anak-anak yang ranking dan nggak pernah bikin acara, bikin rusuh, bikin masalah. Jadi abis itu udah kita nggak mau bandel lagi. Cuman sekali itu doang kabur loncat jendela, ya nggak ngapa-ngapain juga di sekolah gitu loh. Tapi ya udahlah, anggap aja itu kebandelan masa remaja. Satu lagi kakak, satu lagi ceritanya yang untuk menjadi pelajaran bagi para audiens yang masih muda-muda, kuliah ini masih muda-muda, jangan bandel. Walaupun anak bayi, jangan dicoba-coba bandel waktu sekolah. Kayak kakak Vicky. Iya. itu lucu banget sih, karena tiba-tiba ditelepon dari sekolah. Ini nama ini siapa lagi yang kabur gitu. Semuanya dipanggil ke ke siswaan ya. Seru banget ya waktu itu. Terus apa lagi kakak? Kalau apa ya, paskibraka ya, aku kan pernah yang terkait 17-an lagi, aku kan pernah waktu itu yang sangat berkesan itu ketika terpilih menjadi pengibar bendera waktu upacara 17-an. Kan waktu SMA kita ikut sebulan, baru masuk SMA sebulan langsung ya pemilihan segala macam, terus sebulan digembleng kan untuk mengibarkan bendera itu. Nah, kebetulan aku pasukan 8 yang memang yang mengibarkan waktu pagi. Itu
pengalamannya luar biasa sih. Karena kita dididik langsung oleh militer, jadi benar-benar didikan militer. Dan tapi aku senang karena itu mengajarkan kita gimana harus berjuang, gimana harus bekerja keras dan bertanggung jawab akan tugas yang diberikan gitu, semaksimal mungkin. Keren banget. Kakak, kalau impiannya kakak 5 tahun lagi itu mau ngapain kakak? Apa yang kakak capai dalam 5 tahun? 5 tahun ya. Jadi duta besar Jepang boleh nggak? Boleh. Duta besar Indonesia di Jepang maksudnya. Amin. Karena ini aku waktu kecil cita-citanya tuh 3 soalnya. Jadi desainer, musisi, sama diplomat. Oh, diplomat. Lu ya. Udah 2 dong, dapat 2-nya desainer sepatu. 2 udah kan, desainer sepatu, jadi musisi, tinggal diplomatnya kan kuliahnya kan itu sampai HI kan. Jadi tinggal yang cita-cita ketiga nih yang belum. Boleh dong, kita aja, boleh dong. Awet-awet aja Kak di Nasdem, Kak. Tenang. Nyampe. Amin. Loh, terus kan biasanya nih di Millennials Happy Hour aku tuh nanya tamu ada nggak sih 3 item yang dibawa kalau dia tuh memang bukan dari Jakarta gitu kan. Tapi kali ini kan kakak Vicky kan juga ada di Jakarta, jadi aku mau nanya aja 3 hal yang khas banget dari Cilacap yang orang perlu tahu, dan kalau itu barang itu harus dibeli, kalau itu kayak pelajaran hidup yang khas dari Cilacap orang harus tahu. Kalau itu makanan, salah satu yang identik adalah ikan asin alias gereh. Jadi itu enak banget. Kita nyebutnya gereh, kalau di Cilacap tuh gereh. Itu enak banget karena dia pantai, banyak banget ikan asinnya. Terus kalau pembelajaran hidup itu, kalau kita bicara bahasa ngapak itu kayaknya selalu happy ya. Kalau dengar aja tuh kayaknya orang mau lagi ribut aja kayaknya tetap happy, bahagia dan lucu gitu loh. Jadi ya mungkin bisa dijadikan nilai positif. Coba kakak ulangin jawaban tadi tapi pakai bahasa ngapak. Iya, nek ngomongnya bahasa ngapak itu kayaknya ya bahagia baik kayak ngono loh. Soalnya mbok nek ngomong ngapak lucu. Jadi wong yang delenge kayak arep guyu, bae delenge kayak hiburan, bae padahal ya kadang yang lagi sedih, lagi ngamuk, lagi marah, tapi hawane orang-orang nek delenge nyong ngomong ngapak, tetep bae lucune ya lah nyong pengen guyu kok gitu. Iya kan, iya, tapi kayak walaupun sesama orang Cilacap, kalau misalnya mereka saling marah-marah, jadi tetap lucu juga kedengarannya. Iya, aku sih ngelihatnya begitu ya, karena nggak tahu sih, aku aja ngelihat orang misalnya lagi jalan, terus, lo jadi kepriwe sih itu kan sebelum lagi berantem kan, tapi tetap dengarnya kok happy gitu loh. Maksudnya happy adalah nadanya positif gitu loh. Nggak yang bikin gitu, ya udah di situ udah bercanda lagi gitu, jarang yang rusuh-rusuh lah. Itu nilai positif sih menurutku. Iya itu positif banget. Pernah kalau orang denger itu membawa nilai positif, walaupun dia marah tapi dianggap itu positif. Saya juga ada cerita mirip nih kayak gitu. Waktu aku tuh umroh tahun berapa ya? Tahun 2005. Nah, aku kan cukup ngerti bahasa Arab ya. Nah, jadi tuh ada orang Indonesia dimarah-marahin sama orang Arab waktu lagi di Mekah. Ya. Tahu nggak orang Indonesia ngapain? Kayak gini dong. Amin. Dikiranya ngaji. Dikiranya ngedoain. Aku sama dikiranya ngedoain. Itu orang kan dimarahin, kenapa dia amin-amin ya? Aduh, kita pergi aja. Ya makanya mungkin itu salah satu nilai positifnya ya, orang Indonesia dablek. Iya, amin gitu. Padahal dimarah-marahin. Nah, kalau enggak bisa ribut tuh di situ. Iya, apalagi kalau misalnya ujuk-ujuk saya toel bilang, Pak, Bapak tuh dimarahin, bukan didoain. Aku kali langsung. Nah, kalau yang ketiga apa? Yang ketiga ya, apa ya? Di Cilacap itu apa ya? Nggak tahu aku sih, karena aku sih bangga-bangga aja sih. Jadi kalau
yang harus dibawa dari Cilacap? Banyak soalnya jajanannya banyak. Terus nilai-nilai filosofisnya banyak. Kalau tempat wisata soalnya nggak bisa dibawa kan? Kalau kita, yang mana yang harus dikunjungi? Kalau ke Cilacap nomor satu yang wajib dikunjungi tempat wisatanya apa? Kalau di kota Cilacapnya ya harus ke Benteng Pendem sih. Menurutku itu keren Benteng banget. Pendem. Uh-uh. Benteng Pendem ya teman-teman, Iya. jangan lupa. Benteng Pendem. Itu di kota apa di Nusa Kambangan? Di laut. Jadi Cilacap itu kan laut ya. Nah, ini tuh benar-benar di pantainya, di pantainya. Jadi di pantai itu kita bisa nyebrang ke Nusa Kambangan gitu. Ah, oke. Oke, jadi yang 3 hal tadi makan ikan apa tadi kakak? Ikan asin tuh gereh. Gereh, Itu bisa ikan jadi asin oleh-oleh. gereh. Terus berarti orang Cilacap itu yang bahasa Bawaannya Cilacap ceria dan bawaannya positif. ceria. Yang Iya. ketiga, kalau ke sono harus visit datang ke Pendem. Benteng Pendem. Oke, teman-teman yang ada di Ya. sini jangan lupa kalau datang ke daerahnya Kakak Vicky Shu harus makan itu datang ke sono makan itu ngobrol sama orang sana Iya. terus berwisata ke bentengnya. Nah kakak kita sudah mau setengah jam nih. Lalu terakhir mau melakukan rapid test ke kakak Vicky. Tapi rapid testnya ini bukan pakai darah, tapi rapid question. Tapi judulnya rapid test. Rapid testnya itu nanyain kayak pertanyaan ya atau tidak, yes or no question. Kakak nggak usah rempong mikir, cuma tinggal jawab iya atau tidak. Oke. Ini lucu-lucu aja kok. Yang pertama, sambil hitung ya. Rapid test dimulai. Yang pertama, percaya hantu apa enggak? Percaya. Iya. Percaya. Pernah bagi jumping apa enggak? Enggak, takut tinggi. Oh. Pernah nanam bunga apa enggak? Pernah. Orang pagi apa enggak? Morning person. Morning banget, subuh person. Lalu apa ya? Aku lagi mengumpulkan ide-ide nih. Suka biru atau tidak? Warna apa? biru atau tidak? Suka warna biru dong. atau tidak? Suka dong. Kenapa? Kenapa tuh? Pakai terus. Warna partai. Jaga aku yang basically warna biru. Oke. Pernah ketiduran di kelas apa enggak? Waktu sekolah? Sering, bahkan di kursi paling depan. Apa? Di kursi paling depan? Iya. Super loh. Pernah waktu manggung pernah jatuh apa enggak? Pernah, paling ingat waktu hamil 3 bulan. Terus gimana dong? Jatuh. Alhamdulillah sehat selamat, bayinya kuat. Iya sih, lihat fotonya sih kuat banget. Pernah ngerjain guru apa enggak waktu dulu? Pernah apa? Ngerjain guru. Enggak, dulu anak baik-baik. Suka naik sepeda apa enggak? Suka. Yang terakhir pertanyaannya apa ya? Pernah dapat nilai jelek nggak waktu sekolah? Pernah. Ranking nomor 2 dari terakhir pernah gara-gara paskibra. Nggak sekolah. Gara-gara 1 bulan baru masuk nggak sekolah. Paskibra baru masuk SMA 1 bulan nggak sekolah. Ya udah catur ulang 1 nomor 2 dari terakhir rankingnya. Habis itu aku kejar. Wah. Tapi top sih. Kakak Vicky Shu yang sekarang saya kenal itu adalah maksudnya tuh I admire you gitu kan karena orangnya itu pekerja dan sangat rendah hati. Terima kasih, sama seperti Kak Latifa. Aku juga suka nonton YouTube-nya yang lucu itu.
Iya, ya. Wah, hari ini aku baru posting loh di YouTube. Kalau di YouTube Oke. aku sekarang mau sharing soal apa resolusi konflik, karena kan waktu S2 itu bidang aku gitu kan. Jadi supaya bagi-bagi tips lah kepada orang-orang kalau dia punya konflik di rumahnya atau di organisasi atau di perusahaan, biar dia bisa dapat tips mingguan gitu loh. Oh, Nama-nama keren. Ayo tuh, ayo nonton, cari. Apa channelnya, Kak? Latifa, Latifah? Latifa, Ya, Latifa Ansori. cari segera. Ayo tuh, yang belum pernah nonton YouTube-nya Kak Latifah, langsung cus. Seru loh. Pasti ketawa-tawa Ya, sendiri deh, senyum-senyum sendiri. iya juga loh, kadang-kadang saya juga ketawa. Kakak, di akhir apa yang mau kakak tinggalkan pesan buat anak-anak milenial sekarang dan juga generasi Z, pada umumnya anak-anak muda lah, yang mungkin berhubungan juga dengan 17-an ini. Ya, pesannya selalu satu, kalian harus mencintai negara Indonesia ini karena kalian lahir besar dan sebagai warga negara Indonesia. Kedua, terus lestarikan budaya Indonesia. Itulah kenapa setiap 17-an biasanya kita selalu menggunakan pakaian khas daerahnya. Seperti contoh Bapak Presiden ya, setiap upacara kan juga dia setiap tahun menggunakan khas yang berbeda-beda dari seluruh Indonesia. Jadi please kalian harus lestarikan, kalian harus mencintai negara ini karena negara ini kaya sekali dan juga harus kalau menurutku adalah kita harus tahu bahwa sebagai warga negara Indonesia banyak sekali hal yang bisa kita lakukan dari bidangnya masing-masing untuk membanggakan negara ini di mata luar. Top, 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 top. Gak salah jadi Sekjen Garnita. Top. Iya, sekian kakak, makasih banyak atas waktunya. Makasih banget teman-teman semua. Besok saya ada lagi di Millennial Happy Hour dengan tamu dari GMNI, ketua umumnya. Dan kita bakalan ngobrol lagi, santai kayak gini, seru kayak gini, untuk menggali hal-hal lain di daerah Indonesia yang lainnya yang perlu kita tahu dan tidak boleh dilupakan karena budaya kita adalah budaya yang harus dibanggakan ya Kakak Vicky ya. Betul. Betul Makasih sekali. banyak Kakak Vicky. Makasih, jangan bosan-bosan ya. Iya, assalamualaikum. Dadah. Dadah.